warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wakil Ketua Pengadilan Agama Soreang, Bapak Hakim, Pak Panitra, Pak Sekretaris, para pejabat, fungsional, struktural, para pegawai sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah Rabbil Alamin, sampai hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dan di pekan terakhir di bulan Maret ini kita masih bisa datang dengan semangat untuk menunjukkan pengabdian kita. Pengabdian kepada siapa? Tentunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian dan saya sendiri, karena kita semua ini adalah manusia. Manusia itu kalau bahasa Arab manusia, sesuatu yang dilupakan. Artinya apa? Artinya manusia itu pada akhirnya akan dilupakan. Manusia mati meninggalkan nama, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Pada akhirnya nanti sudah ada yang baca survei di kota Bandung ini, tepat pada tanggal 29 Maret 2121, konon sebagian besar masyarakat Bandung termasuk kita semua ini, kita semua sudah ada di bawah tanah. Tanah yang sekarang kita injak ini pada tahun 2121 ini menjadi atap bagi rumah kita semua. Pada akhirnya kita semua ini akan dilupakan. Apa yang dikenang dari kita hanyalah amal atau perbuatan kita semua. Karenanya saya perlu mengingatkan ini supaya menjadi komitmen kita semua. Kita semua berada di kantor ini adalah sayyidul qaumi khadimuhum, bahwa yang namanya pejabat, yang namanya pegawai negeri itu adalah pelayan masyarakat. Saya perlu mengingatkan lagi bahwa kita semua datang ke sini ini adalah untuk melayani masyarakat, dan pelayanan inilah amal kita nanti yang akan menyenangkan kita, akan dikenang kita adalah pelayanan kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya perlu mengingatkan bahwa ZI, predikat, WBK, WBBM itu hanya sertifikat, hanya secari kertas. Tetapi esensi dari ZI atau WBBK dan WBBM adalah bagaimana kita melayani masyarakat di kantor ini. Apa yang kita berikan kepada masyarakat di kantor ini adalah tentunya kita menghilangkan keluhan-keluhan mereka. Kalau bahasa singkatnya kita katakan, berani katakan kepada mereka bahwa kita selalu ada untuk mereka. Apa yang menjadi kesulitan mereka datang ke sini, kita siap membantu untuk melepaskan kesulitan mereka. Karenanya Bapak Ibu sekalian, ini penting, harus menjadi komitmen kita semua bahwa kita akan berusaha menghilangkan keluhan-keluhan dari masyarakat yang datang ke kantor ini. Kalau misalkan ini sudah bisa tercapai, ya sudah, ZI itu tinggal kita ambil aja sertifikatnya, udah jadi. Karena ZI itu ukurannya adalah tidak ada keluhan. Bagaimana mereka tidak ada keluhan kalau misalnya internal kita saja masih ada keluhan? Karenanya kita dengan yang lain jangan sampai kita ini menjadi bahan keluhan bagi teman kita. Saya ketua menjadi keluhan misalnya bagi hakim-hakim, ini Pak Ketuanya nggak beres, misalnya ada yang tidak beres. Kemudian hakim juga menjadi keluhan bagi bawahannya atau kawannya yang lain, jangan. Kemudian kita semua di bagian kita masing-masing jangan sampai kita menjadi bahan keluhan bagi yang lain. Kata PP misalnya, waduh saya mau sidang, relas saya belum ada, berarti JSP menjadi keluhan bagi PP. Nanti lagi
Misalnya teman Tigray mengeluh lagi terhadap PP, dan yang lain mengeluh lagi kepada yang lainnya, ini lampunya nggak bagus, ini di sini macet dan lain sebagainya. Artinya keluhan-keluhan yang ada di kantor kita ini sebisa mungkin kita kikis, kita hilangkan. Itulah esensi dari ZI, zona integritas itu. Karenanya nanti Pak Sekretaris dengan jajarannya ayo berusaha supaya kita jangan menjadi bahan keluhan bagi yang teman-teman kita yang lain. Kita ini satu mesin, satu organisasi, satu saja kita macet, ini akan menjadi keluhan bagi yang lain. Esensi ZI yang kedua adalah budaya kerja. Budaya kerja, saya ingatkan sekali lagi, ada dua ya, ada internal, ada eksternal. Kalau internal itu ada 5. Apa itu? Sering kita sampaikan, coba yang masih ingat siapa ini? Saya minta kemarin JSP bagus sekali jawabannya. Saya minta dari kawan-kawan PP, coba 5 budaya kerja, sebutkan yang 5 5R. Perwakilan dari teman-teman PP. Kemarin JSP Pak datang, bagus sekali. Hadiahnya nanti ya, saya utang sama Anda. Ya silakan teman-teman PP, sebutkan 5R. Itu budaya kerja yang harus kita wujudkan sebagai esensi dari ZI. Siapa yang mau perwakilan? Sebutkan 5R. R yang pertama apa? Apa? Ringkas. Betul sekali. R yang pertama adalah ringkas. R yang kedua? R yang kedua adalah rapi. Ya betul sekali. R yang ketiga? Resik. Betul. Yang keempat? Rawat. R yang kelima? Rajin. Dan rajin itu artinya adalah taat aturan, itu adalah rajin. Kita bekerja rajin bukan karena atasan kita. PP rajin bukan karena hakim rajin bukan karena pewakil, bukan karena ketua. Kita semua rajin karena kita taat aturan. Yang paling esensi dari taat aturan adalah kehadiran kita di kantor ini adalah wujud dari rajin kita. Bagaimana kita mau bekerja kalau kita aja di kantor tidak ada? Kalau kita di kantor saja misalnya terlambat atau kita pulang cepat misalnya, atau kita misalnya tidak masuk dan lain sebagainya. Kemudian itu budaya kerja yang internal itu manfaatnya atau dilakukan ke dalam diri kita. Nah budaya kerja yang keluar adalah 5S. Apa itu? Sapa, senyum, salam, sopan dan santun. Kemudian yang terakhir esensi dari ZI adalah apa yang terakhir ini saya lupa ini. Jadi yang ada yang bisa ingatkan. Jadi yang pertama tadi adalah tidak ada keluhan, yang kedua adalah budaya kerja, dan yang terakhir ini saya lupa. Nanti kita sampaikan pada kesempatan yang ini namanya manusia. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Baik Bapak, terima kasih. Saya ucapkan selamat yang sudah kepanasan, berarti sudah menyerap energi ultraviolet. Saya menjadi cemburu, iri karena saya tidak kepanasan pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahkamah Agung. Bagi tanya bersama. Satu, kemandirian. Nomor 2, integritas. 3, kejujuran. 4, akuntabilitas. 5, responsibilitas. 6, keterbukaan. 7, ketidakberpihakan. 8, perlakuan yang sama di hadapan hukum. Mahkamah Agung, WBK, WBBM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.